Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa, Pak Pimpin langsung berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya dibersihkan dulu di bawah bangku, di kolong meja, di bawah kursi, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada langsung dibuang, kalau tidak ada ya baik. Ya, apakah kalian semua sudah membawa buku? Oke, jika semua sudah, silahkan buka halaman 90. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur sosial. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu pengertiannya dan apa itu sistem dan struktur sosial. Lalu kemudian kalian harus memahami bagaimana pola hubungan yang terjadi di masyarakat, bagaimana elemen-elemen tersebut di dalam kehidupan masyarakat, lalu tentang kerangka dan unsur dalam masyarakat, tentang sistem dan struktur sosial. Lalu apakah kalian sendiri sudah memahami apa itu sistem dan struktur sosial? Apakah sebelumnya sudah ada yang mengetahui atau sudah ada yang pernah membaca? Ya, jika tidak ada, tolong simak apa yang Bapak katakan. Sistem dan struktur sosial. Sistem sosial merupakan suatu hubungan yang terjadi antara bagian atau elemen dalam kehidupan masyarakat, terutama tindakan manusia, lembaga sosial dan kelompok sosial yang saling memengaruhi. Nah, jadi begini, sistem itu sama halnya seperti kursi. Kursi di bawahnya ada kan kakinya 4. Jika satu saja hilang, maka kursi itu tidak akan seimbang. Jadi kursi itu akan jatuh, tidak akan bisa digunakan. Sama halnya dengan sistem diisi dengan beberapa sub-sub bagian. Nah, jika di antaranya satu tidak termasuk, tidak ada, atau satu tidak sesuai dengan yang lainnya, maka sistem tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sistem yang standar. Maka sistem itu bisa dikatakan sebagai sistem yang salah atau perlu diperbaiki kembali untuk bisa digunakan kembali di dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat. Lalu begini saja. Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca materi ini dari halaman 90 ya sampai halaman 97. Ya, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, Bapak lihat waktu sisa 5 menit, silahkan dipercepat. Ya, waktu sudah habis. Nah, apakah dari antara kalian ada yang ingin mengutarakan apa yang telah ditemukan di dalam buku tersebut? Ya, jika tidak ada, oke, kita bahas bersama-sama materi ini. Nah, suatu sistem sosial bukan hanya tentang sekumpulan individu-individu, melainkan juga terbentuk dari beberapa kelompok-kelompok sosial, elemen-elemen sosial yang juga berhubungan, membentuk nilai-nilai dan adat istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang teratur dan berkesinambungan. Nah, lalu jika kalian buka di buku ini,
Nah, suatu masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur yang saling berhubungan berikut unsur-unsur sistem sosial tersebut. Nah, di sini ada satu kepercayaan dan pengetahuan. Nah, kepercayaan dan pengetahuan merupakan suatu subsistem di dalam sistem. Kepercayaan merupakan agama kita. Kita mempercayai adanya Tuhan. Kita tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, itu merupakan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, yang kedua di sini ada perasaan. Perasaan merupakan jiwa emosional kita, keadaan jiwa manusia yang berkaitan dengan situasi alam sekitarnya termasuk sesama manusia. Nah, perasaan ini timbul jika kita melihat sesuatu hal, maka itu bisa dikatakan sebagai emosional. Emosional bukan hanya sekedar sifat yang berarti marah atau apa. Emosional merupakan perasaan dari diri kita yang kita keluarkan ketika kita melihat sesuatu apa. Begitu, yang mungkin itu juga bisa dikatakan sebagai suatu rasa simpati kepada orang atau benda yang kita lihat. Lalu yang ketiga, tujuan. Nah, di subsistem yang ketiga ini tujuan. Tujuan harus ada dalam suatu sistem. Maka jika tidak ada tujuan, sistem itu tidak memiliki alur yang jelas. Nah, lalu yang keempat, setelah tujuan harus adanya norma atau peraturan sosial. Nah, norma atau peraturan sosial ini merupakan suatu regulasi di dalam suatu sistem yang mengatur tatanan sosial itu berjalan sesuai hukum, norma, dan adat yang berlaku di daerah tersebut. Nah, lalu yang kelima di sini adanya kedudukan dan peran. Nah, kedudukan di sini merupakan posisi seseorang di dalam suatu sistem kelompok sosial yang berhubungan dengan orang lain. Nah, lalu di sini adanya peran. Nah, peran orang itu tergantung bagaimana di kelompok tersebut dia menjadi apa, atau sesuai dengan pekerjaannya atau tupoksinya masing-masing di dalam kehidupan sosialnya. Lalu selanjutnya ada tingkat dan pangkat. Nah, pangkat berkaitan erat dengan kedudukan setiap orang yang di dalam masyarakat. Seseorang yang mempunyai pangkat merupakan proporsi dan kewajibannya di dalam pekerjaannya. Lalu begini, pangkat itu diperoleh melalui pujian dari orang yang menjadi suatu kesepakatan sosial yang memberikan bahwa orang ini memiliki pangkat ini. Seperti RT. Orang menjadi RT bahwa dia dipuji oleh anggotanya memiliki kinerja yang baik. Lalu pada saat ada pemilihan maka dia langsung dipilih menjadi RT. Begitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, adanya kekuasaan. Nah, di dalam sistem harus ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan suatu kemampuan untuk memengaruhi pihak-pihak lain. Nah, di dalam sistem ini kekuasaan itu berada pada titik yang paling atas. Nah, jadi begini, jika sistem tidak memiliki kekuasaan, maka sistem itu subsistem akan saling bertabrakan dengan keinginannya sendiri. Dia tidak akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh yang memiliki kekuasaan di dalam sistem tersebut. Nah, lalu di sini yang ke-8 adanya sanksi. Nah, sanksi adalah bentuk imbalan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah atau berupa bentuk hukuman. Nah, lalu juga sanksi tersebut diperoleh oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku para masyarakat supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi begini, setiap apapun yang dilakukan oleh setiap masyarakat, oleh pelaku, maka akan ada sanksinya, baik itu benar ataupun salah. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir adanya fasilitas atau sarana. Nah, fasilitas di sini merupakan suatu cara lain atau bentuk metode yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu. Nah, lalu di sini fasilitas yang dimaksud dapat berupa sumber daya, material yang berupa gagasan atau ide. Nah, jadi begini, dalam sistem sosial itu terdapat fasilitas-fasilitas yang berupa gagasan atau ide yang dimana merancang sistem itu terus maju berjalan mengikuti alur yang jelas dengan tujuan yang jelas berdasarkan kepentingan bersama. Nah, begitu, apakah kalian sudah ada yang memahami atau ada yang tidak paham, atau Bapak terlalu cepat untuk menjelaskannya? Ya, silahkan kalian bertanya. Ya, jika tidak ada, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya, materi struktur sosial. Nah, di sini apakah kalian sudah ada yang memahami apa itu struktur sosial?
Nah, kalian yang tadi membaca, coba dilihat dulu, dipahami lagi, diingat-ingat dalam otaknya, apakah masih ingat tentang struktur sosial? Kan tadi kalian sudah membaca. Ya, jika tidak ada, disimak ya apa yang Bapak katakan di sini. Nah, struktur sosial. Struktur sosial banyak yang orang memahaminya itu sebagai suatu hubungan bangunan sosial terdiri suatu hubungan yang berada tingkatan-tingkatannya yang berisi kedudukan atau status di dalamnya. Dalam struktur sosial tersebut terdapat dua konsep penting. Yang pertama adanya status dan adanya peranan. Nah, status dan peran tersebut merupakan tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial. Nah, merujuk kepada pendapat dari Sukanto, salah satu tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia, status dan peranan memiliki arti penting dalam pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Dengan status tertentu, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang mengarah pada pola perilaku agar sesuai dengan norma. Selain itu, Sukanto juga menyebutkan bahwa unsur-unsur sosial pokok yang menjadi penyusunan struktur sosial adalah sebagai berikut. Bisa kita pahami di sini. Yang pertama ada kelompok sosial, yang kedua kebudayaan, yang ketiga lembaga sosial, dan yang keempat adanya kekuasaan atau sewenang-wenang. Ya, baik. Apakah kalian ada yang memahami tentang struktur sosial? Ya, jika tidak ada, di sini Bapak akan lebih menekankan kembali dari sistem dan struktur sosial tentang bagaimana kalian memahaminya. Di sini Bapak akan membuat contoh tentang bagaimana sistem itu terjadi. Sistem jika berada di lingkungan keluarga kalian, lingkungan terkecil antara keluarga kalian ada antara ayah, ibu, kakak dan adik di lingkungan keluarga kalian. Nah, di dalam suatu hubungan keluarga terdapat suatu sistem di mana ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, anak merupakan sebagai anggota keluarga. Nah, jika di antara keluarga tersebut tidak ada ayah, maka kepala keluarga tersebut akan hilang. Jadi keluarga tersebut tidak akan mampu berjalan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Nah, jadi begitu contoh simpelnya yang bisa Bapak utarakan. Apakah kalian ada yang ingin mengutarakan contoh-contoh yang seperti itu juga? Ya, jika belum, kita langsung ke membahas contoh tentang struktur sosial ya. Nah, struktur sosial. Struktur itu seperti begini. Di dalam kelas ini terdapat adanya ketua kelas, wakil ketua kelas, ada sekretaris dan bendahara, serta ada perangkat kelas di sini yang kalian duduk di sini merupakan sebagai anggota kelas. Nah, lalu begini. Struktur sosial dari yang namanya ketua kelas memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada wakil ketua kelas. Nah, lalu semakin ke bawah lagi, wakil ketua kelas memiliki wewenang yang lebih tinggi dari sekretaris dan bendahara. Lalu sekretaris dan bendahara ini sama derajatnya dan dan masing-masing memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Lalu begitu contoh simpel yang bisa Bapak sampaikan tentang struktur sosial. Ya, apakah kalian di sini ada yang bisa menyampaikan contoh tersebut seperti apa yang Bapak utarakan tadi? Ya, silakan. Ya, benar. Ya, benar. Seperti presiden, wakil presiden, menteri, itu merupakan satu contoh struktur sosial ya, benar. Ya. Di sini Bapak akan melakukan sedikit diskusi dengan kalian untuk mencari nilai-nilai tambah untuk kalian.
Nah, di sini, apakah di antara kalian ada yang memahami tentang bagaimana cara menarik contoh tentang kepercayaan dan pengetahuan tersebut di dalam sistem sosial? Ya, kamu silahkan. Ya, benar. Ya. Setiap dalam sistem sosial di masyarakat perlu adanya orang yang beragama. Jika orang yang beragama, dia akan memiliki kepercayaan sendiri, maka dia akan merasa timbul rasa toleransi dengan orang yang lain agama dengan dirinya. Ya, benar begitu. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, benar. Setiap orang yang di dalam sistem sosial di lingkungan kehidupannya harus mematuhi norma-norma dan peraturan sosial. Nah, jika norma-norma dan peraturan sosial itu dilanggar, maka tatanan sosial itu akan tidak mampu berjalan sesuai koridornya, karena peraturan tersebut dibuat untuk dipatuhi. Jadi jika salah satu masyarakat tidak mematuhi peraturan sosial tersebut, maka orang tersebut harus mendapatkan sanksi. Seperti yang telah tadi kita bahas, sanksinya di sini akan berupa hukuman untuk membuat efek jera kepada si pelaku. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, jika ada yang belum memahami. Ya, baik. Di sini Bapak akan memberikan kalian suatu pertanyaan begini. Begini pertanyaannya. Nah, jika di dalam suatu kelompok sosial terdapat satu ketuanya yang memiliki pangkat lebih tinggi dari bawahannya. Nah, tetapi si ketua tersebut tidak memiliki wibawa di depan anak buahnya karena si ketua tersebut terdapat melakukan suatu kesalahan sehingga si ketua tersebut mendapatkan sanksi sosial dari para anak buahnya. Nah, bagi kalian, bagaimanakah contoh sistemnya tersebut? Apakah sistem tersebut dapat berjalan dengan maksimal ataukah akan tidak mampu berjalan? Ya, silakan. Ya, benar. Memang suatu sistem tersebut jika satu saja subsistemnya tidak mampu berjalan sesuai dengan koridornya, maka sistem tersebut akan menjadi pincang ya. Sistem tersebut tidak akan mampu bertahan karena salah satu subsistem itu sudah tidak sesuai. Nah, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, contoh yang Bapak utarakan tadi itu pertanyaannya, dia itu di sana kategori ketua. Ketua itu merupakan ujungnya, kepalanya dari suatu kelompok. Nah, jika ketua tersebut tidak mampu dia membawahi anak buahnya, jika tidak memiliki wibawa di depan anak buahnya, maka ketua tersebut akan menjadi bahan olok-olok di depan mata anak buahnya karena dia tidak memiliki wibawa kembali. Ya, begitu. Ya. Sepertinya semua sudah ada yang memahami. Apakah di antara kalian ini ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Ya, baik. Jika tidak yang ingin bertanya, maka Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Sistem sosial dan struktur sosial merupakan dua elemen yang bergabung menjadi satu. Sistem dan struktur sosial memang tidak dapat dipisahkan. Jika ada sistem, maka akan ada struktur. Sama halnya begini, sistem ini merupakan proses, strukturnya ini merupakan produk. Jadi di mana ada sistem, di situ ada struktur. Seperti halnya sistem di sekolah ini. Sekolah ini memiliki kepala sekolah, di bawahnya ada wakil kepala sekolah, dan di bawahnya juga ada staf-staf, serta yang paling bawah ada guru-guru. Nah, di sini sistemnya begini, guru bekerja mengajar murid. Nah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah untuk mengurus administrasi sekolah.
Nah, lalu strukturnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada staf sekolah, dan ada guru. Nah, sistem dan struktur ini berkolaborasi menjadi satu, bersinergi untuk mencapai suatu kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan di dalam instansi tersebut, di dalam sekolah tersebut. Nah, jika salah satu di antara sistem dan struktur itu tidak mampu berjalan sesuai dengan apa yang ditujunya, maka sistem dan struktur tersebut tidak akan mampu bersatu, maka itu akan terpecah belah, nantinya kesejahteraan tidak akan mampu tercapai. Nah, begitu. Nah, seperti halnya begini, di dalam sekolah ini, jika satu guru saja mengajar tidak sesuai dan tidak becus, maka murid itu tidak akan bisa terdidik, dan murid itu tidak akan memiliki dia sifat-sifat yang terdidik, dan tidak mampu juga murid itu memahami apa norma-norma yang berlaku, seperti norma kesusilaan. Maka mungkin akan ada banyak penyimpangan sosial di sekolah ini jika satu saja guru yang tidak mampu mengajar sesuai dengan koridornya. Nah, begitu. Ya, begitu salah satu kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan mengenai mata pelajaran hari ini. Apakah antara kalian ada yang ingin bertanya atau juga ingin menyimpulkan? Ya, baik, di sini evaluasi yang Bapak tangkap pada pelajaran hari ini. Di sini Bapak lihat kalian kurang aktif ya dalam bertanya. Di sini kalian lebih menunggu Bapak yang menyuruh bertanya baru kalian bertanya. Kalian kurang memiliki inisiatif untuk bertanya. Ya, baik, selanjutnya Bapak harap kalian lebih aktif bertanya untuk menambah-nambah nilai kalian juga. Selain itu juga kalian harus lebih aktif membaca di rumah agar kalian lebih memiliki pemahaman yang lebih. Jadi pada saat pelajaran dimulai, kalian sudah memiliki bekal dari rumah, bekal pemikiran yang bisa kita kaji di sini. Oke, jika semua sudah paham, sudah memahami apa yang Bapak sampaikan, tolong dilihat dulu di sekeliling kelasnya apakah masih ada sampah atau kotoran, agar nanti guru yang berikutnya tidak marah-marah kepada kalian kalau kelasnya kotor. Ya, jika semua sudah bersih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Ya, baik, berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri, selamat siang.